Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taib. Insyaallah di kesempatan yang bahagia ini kita akan melanjutkan baca kitab silsilah tauhid kita. Sekarang sudah masuk di kitab yang ke-6 ya. 6 ya. Hah? 7 atau 6? Kitab yang ke-6, insyaallah. Alhamdulillah. Dan di kitab yang ke-6 ini insyaallah kita akan membahas risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang diberi nama dengan makna taghut. Makna at-taghut. Baik. Ini risalah ringkas ya. Mungkin bisa dibaca satu pertemuan. Hah? Bagaimana? Hah? Insyaallah. Hah? Sesuai waktu. Baik. Jadi kitab ini bernama, diberi judul namanya Makna Taghut. Makna Taghut. Jadi Taghut, Taghut ini kata Ibnu Faris Taghut itu asluhu min ta, ghain dan harful mu'tal. Udah dengar? Hah? Taghut. Taghut itu disebutkan Ibnu Faris. Ibnu Faris ini pemilik Maqais Al-Lughah. Dikatakan taghut dari kata toin, ta, ghain dan harful mu'tal. Tahu harful mu'tal? Tahu tuh? Hah? Mu'tal. Huruf mu'tal tahu? Iya. Nah. Huruf mu'tal. Iya. Tagha. Tagha. Alif bengkok. Iya. Yang disebutkan maknanya adalah mujawazatul had. Mujawazatul had. Jadi bentuk pelampauan batas.
melampaui batas, ini togo. Jadi kalau dikatakan togo itu melampaui. Oleh karena kalau dikatakan togo as-sail, togo as-sail, air yang mengalir itu togo. Apa maksudnya? Iya, airnya datang dengan sangat banyak. Dikatakan togo as-sail, banjir berarti. Ya? Iya, sudah melampaui apa namanya batasan dari penampungan air sungai. Kalau melampaui namanya togo, dikatakan togo sail. Air itu datang dengan sangat banyak. Iya. Disebutkan Ibn Manzur, Tagut itu bisa datang sebagai mufrad. Tagut itu bisa datang sebagai mufrad. Jadi kalau dia domir ha, bisa kembali ke tagut. Ya. Bisa juga jama'. Iya, at-taghut yaqa'u 'ala al-mufrad wal jama' wal mudzakkar wa muannats. Jadi taghut itu bisa dia bermakna mufrad. Mufrad satu berarti. Itu taghut. Bisa juga jama'. Tahu jama'. Jadi kalau ada dhamir hum ya atau ada isim mausul alladzina itu aitnya kembali ke taghut, bisa. Iya, itu aitnya taghut. Bisa juga muannas, bisa juga mudzakkar. Jadi dia beda kalau misalnya Zaid. Ini kalau ada domir apa yang kembali? Mufrad saja, hu. Tidak bisa antum hum. Iya, dan dia mudzakkar saja, tidak bisa ha. Ya, tidak bisa ha. Dikatakan jaa Zaidun wa zaujatuha, bisa? Hah? Taib. Jadi taghut itu wazannya asal katanya fa'alut. Tahu fa'alut ya, wazannya fa'alut, taghut. Jadi kalau diistilahkan apa dari kata toyagut. Jadi ya-nya itu dikedepankan, dikatakan makhluk. Iya, tidak ada masalah ya. Jadi togut, ya kan tulisannya togut. Kita seperti itu orang belajar. Kalau ini dars maghrib isya, dari tadi kita selesai ini. Iya, togut, ya kan? Fa'alut. Jadi kalau dikatakan wazannya fa'alut, timbangannya toyagut. Toyagut. Ini ya, itu sebelumnya diganti, dibalik antara dengan ya. Jadi kalau dikatakan toyagut, ya berharokat. Sebelumnya fathah kulibat alifan. Jadinya taghut. Paham? Iya. Alhamdulillah.
Taib. Ini secara bahasa selesai ya. Sekarang apa takrifnya togut itu? Apa takrifnya togut? Togut disebutkan Imam Malik rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Togut itu huwa kullu ma yu'badu min dunillah azza wa jalla. Itu togut. Setiap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu togut. Tagut adalah kullu ma yu'badu min dunillah. Setiap apa yang disembah selain Allah, apa saja. Ini dari Imam Malik. Semakna juga dengan ucapan Abu Ishaq, sebagaimana dinukil oleh Az-Zuhri rahimahullah, dikatakan kullu ma'budin min dunillah itu tagut. Kullu ma'budin min dunillah jibtun wa tagut. Jibtun wa tagut. Syahidnya di situ tagut. Ya. Kullu ma'budin min dunillah jibtun wa tagut. Jibtun sihir, sebagaimana ditafsirkan oleh Umar. Tapi syahidnya dikatakan tagut. Itu tagut. Ini tarif secara umum, ya. Kullu ma yu'badu min dunillah fa huwa tagut. Lebih detail lagi yang ditarif oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di mana beliau mentarif dari tagut, at-tagut kullu ma tajawaza bihi al-'abdu. Lihat. Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu, yani batasan Allah, min ma'budin au matbu'in au muta'. Kamu udah nulis? Hah? Iya, kata Ibnu Qayyim, tagut itu seluruh apa yang dilampaui oleh seorang hamba dari batasan-batasan. Jadi setiap pelampauan batasan seorang hamba, baik itu dari apa yang disembah atau dari apa yang diikuti atau dari apa yang ditaati. Iya. Jadi setiap apa yang dalam pelampauan batas yang dilakukan seorang hamba itu namanya tagut. Dari ibadah, iya, ma'bud atau muta' yang ditaati atau matbu' yang diikuti. Jadi kalau mengikuti selain Nabi SAW, iya, atau muta' ditaati selain Allah dan Rasulnya, kemudian ma'bud disembah selain Allah, itu namanya apa? Hah? Itu namanya tagut. Namanya tagut. Hah? Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ini sudah di mana? Sudah selesai. Ahsan. Sudah lewat ini. Ini 3. Adapun tarif dari musannif rahimahullah akan datang ya di ucapannya beliau nanti. Dikatakan tagut amun, itu umum. Umum. Kata beliau, fa kullu ma 'ubida min dunillah, jadi setiap apa yang disembah selain Allah, wa radiya bil ibadah. Iya. Dan dia ridha dengan ibadah itu, min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Muta' fi ghairi ta'atillahi fa huwa tagut. Jadi dia menambah sedikit ya. Jadi Imam Malik ringkas. Kemudian Abu Ishaq, Az-Zuhri tambah sedikit. Kemudian Ibnu Qayyim tambah lagi sedikit. Kemudian Syekh Musannif tambah lagi.
Iya, jadi saya urutkan ya. Saya urutkan yang paling sedikit kullu ma'ubida min dunillah fa tagut. Ini mutlak, ringkas. Ditambah oleh kullu ma yu'badu min dunillah fa huwa wajib wa tagut. Tambah. Kemudian ditambah Ibnu Qayyim, kemudian Musannif rahimahullah. Akan datang nanti. Nanti kita rinci ya. Tafsirnya nanti insyaallah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebutan tagut. Kata tagut itu datang dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jadi sudah ta'rifnya. Secara bahasa ada, secara istilah ada. Sekarang penyebutan tagut dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada. Penyebutan tagut dalam Al-Quran dan Sunnah ada. Di antara penyebutannya dalam Al-Quran, siapa yang bisa sebutkan? Iya, wa may yakfur bit-taghut. Surah mana ini? Al-Baqarah. Ini satu. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Penyebutan taghut sudah ada, ya. Di surah Nisa ini ada tiga. Ada tiga penyebutan di surah Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ajibat sihir wat tagut syaitan. Ya, wat tagut syaitan. Di ayat lain Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. Iya. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Penyebutan apa? Tagut. وقد أمروا أن يكفروا به. Ini anti ayat ini datang lagi nanti. Karena ini yang kita bahas tentang kufur bit tagut. Tentang kufur bit-taghut. Di ayat lain Allah firman alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Ini penyebutan taghut ini. Berapa ayat dalam ayat? Kemudian di ayat di surah Al-Maidah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini dalam ayat penyebutan apa? Tagut. Dalam hadis penyebutan tagut diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdurrahman ibn Samrah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tahlifu bit-tawaghi wala bi abaikum. Dalam riwayat la tahlifu bi abaikum wala bit tawaghit. Ini penyebutan, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian atau tagut-tagut. Iya. Jadi saya sebutkan makna tagut supaya antum paham. Kemudian penyebutan tagut itu tidak usah disebutkan maknanya karena sudah lewat. Dalam hadis riwayat Muslim Abdurrahman bin Samrah, Nabi SAW melarang untuk bersumpah nama-nama bapak. Demikian pula dengan nama tagut, ya, dengan tagut, bersumpah dengan tagut. Kemudian dalam hadis panjang riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ini hadis bagus. Ya. Kata Abu Hurairah, anna an-nasa qalu ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Manusia berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya, apakah kita ini melihat Rabb kita pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab,
tadarruna fil qamar lailatul badr? Apakah kalian susah melihat bulan kalau malam purnama? Mereka katakan tidak. Tadarruna syams laisa dunahu sahab? Apakah kalian tersiksa tidak mampu melihat matahari? Iya, yang di bawahnya tidak ada awan, terang. Kalau kalian melihat matahari, apakah kalian tersiksa? Saling desak-desakan misalnya, ya, ganti-gantian. Kata mereka tidak. Kata para sahabat tidak. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa innakum tarawnahu kadzalik. Iya, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat matahari, sebagaimana kalian melihat bulan. Iya, jelas. Jelas. Ini dalil penetapan apa? Ru'yatul mu'minin, ya, yaumul qiyamah. Di mana? Di Arasat yaumul qiyamah dan di surga. Kemudian kata Nabi SAW, yajma'ullahu an-nasa yaumul qiyamah. Allah mengumpulkan, perhatikan, manusia pada hari kiamat. Fayaqulu, maka Allah berfirman, man kana ya'budu syai'an falyatba'. Siapa yang menyembah sesuatu selain saya maka ikuti sembahannya. Iya. Siapa yang menyembah sesuatu selain saya maka ikuti sembahan, ikuti. Fayatba'u man kana ya'budu syams. Jadi orang yang menyembah matahari dia ikut bersama matahari. Man kana ya'budul qamar, yatba'u man kana ya'budul qamar al-qamar. Siapa yang menyembah bulan, dia ikut bersama bulan. Dan yang terakhir, yatba'u man kana ya'budut taghut at-taghut. Ini syahidnya. Ada penyebutan apa? Taghut. Kemudian sebutkan siapa yang menyembah taghut, maka dia ikut bersama togutnya, bersama togutnya. Ini penyebutan dalam hadis. Penyebutan dalam hadis tentang apa? Togut. Dan masih banyak lagi dalam hadisnya tentang apa? Penyebutan togut. Tentang penyebutan togut. Taib. Jadi selesai ya dari nama apa tarif secara bahasa, kemudian istilah atau syariat, kemudian penyebutan tagut dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada. Kemudian kata beliau, qala rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam bacanya itu anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru marfu. Siapa yang marfu? Yang mansub? Bisa 3? Woi, coba datangkan 3. Tanggung jawab. Al-kufri. Saya tanya Ustaz Bait ini. Kufru. Siapa mansub? Mansub. Satu orang saja. Mansub. Marfu.
Siapa yang mansub marfu? Siapa? Mansub marfu? Hah? Mansub sebagai apa? Maf'ulun bih. Antum mansub sebagai apa? Fi'il yang dihilangkan. Lihat. Ini bisa dua. Bisa dua. Hah? Bisa marfu, bisa mansub. Ya. Kalau marfu, kalau mansub sebagai maf'ulun bih. Dari mana? Anna. Iya. Enggak apa-apa ya. Tes. Anna itu butuh apa? Isim dan khobar. Iya. Isim dan khobar. Jadi kalau antum baca kufro, ya, berarti dia isim inna, berarti awala khobarnya dhorof. Kalau antum baca marfu, khobar inna awala isimnya, bukan dhorof. Bisa? Iya. Tawib. Ailam rahimakallah anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru atau al-kufru bit-taghuti wal imani billah. Beliau memulai kitabnya dengan bismillah atau basmalah. Iya. Ini dengan beberapa perkara, ya. Ini sudah 6 kali ini berarti. Ya. Kalau ada saya tanya Mas Nan tidak tahu, mana catatan? Awas. Mana fastaqim? Kalau musannif memulai kitabnya dengan basmalah, itu berapa alasannya? Ada 3. Mana absennya? Ada 3. Apa pertama? Contoh Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kedua? Iya. Kenapa? Azim Rum, Herakl menulis, iya, Bismillah min Muhammad bin Abdullah. Hadisnya siapa? Hadisnya siapa? Hah? Hadisnya siapa? Hadisnya Abi Sufyan. Ketiga? Mencontoh ulama terdahulu. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang bahwasanya ulama terdahulu itu membuka kitabnya dengan basmalah? Hah? Husain Muhammad Fadlullah. Mana? Husain. Katanya mengikuti musannif terdahulu. Siapa yang nukil? Hah? Siapa? Ibnu Hajar. Di mana? Fathul Bari. Jilid berapa? Jilid 1 halaman 11. Itu cetakan lama. Taib. Yang keempat,
ya bentuk tabarruk, isti'anah kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, "Ilam rahimakallah." Iya, ini ya ini sudah berlalu ya. Kalau ada kata ilam itu ada dua faedah yang diambil di situ. Kata beliau rahimakallahu taala, ini apa namanya? Doa dari musannif, dari kedermawanan beliau rahimahullah, mendoakan siapa yang membaca kitab ini, iya, mempelajari kitab ini. Kata beliau, anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru bit-taghut wal iman billah. Iya. Di awal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan untuk kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Iya. Tauhid. Tauhid. Dua ini termasuk apa? Dari la ilaha illallah. Iya. Terkandung rukun la ilaha illallah, nafi wal isbat. Iya, ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala diwajibkan kepada anak ibnu Adam, iya. Itu pertama kali diwajibkan untuknya tauhid. Mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian diucapkan dengan ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya. Iya, bukan sekedar mengucapkan saja. Ini sebagaimana datang dalam hadis, ya. Hadisnya Mu'adz bin Jabal tatkala diutus ke negeri Yaman. Kata Nabi SAW, anna awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Riwayat ayyuwahidullah. Ini dia. Jadi di antara syahadat ini ada rukun, menafikan dan menetapkan. Kemudian yang kedua, di antara syarat la ilaha illallah itu apa? Apa syarat la ilaha illallah yang sesuai dengan ini? Iya, kufur terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Iya. Tapi di sini dimaksudkan dalam bentuk kufur terhadap tagut dan iman billah. Ini yang jadi pembahasannya nanti. Dan akan disebutkan oleh musannif apa maksudnya dari kufur bit tagut wa al-iman billah. Taib. Kufur, kata kufur itu memiliki makna yang banyak. Iya. Yang diinginkan di sini adalah kufur diddul iman. Kufur bermakna lawan dari iman. Tercakup pada makna kufur dikatakan satar, menutup. Iya. Menutup atau tertutup. Jadi dikatakan kufur itu diddul iman, lawan dari iman, karena kufur itu menutup apa? Menutup al-haq, sebagai penutup untuk kebenaran. Iya. Sebagai penutup untuk kebenaran. Di antara makna kufur juga banyak ya, ada bermakna pengingkaran.
Ini mana kufur? Bermakna juhud. Bermakna al-bara'ah. Bermakna imtina'. Di mana kufur? Wal bugh wal adawah. Berapa? Itu makna kufur. Ini tulis ini ya. Tulis ini. Ini jadi kufur diddul iman masuk di antaranya makna pengingkaran, juhud, al-bugh, imtina', al-bara'ah, at-taghtiyah, sama, sitr. Hah? Hah? Iya, bermakna pengingkaran. Juhud, ya ini juhud ini tahu kemudian mengingkari. Ini lebih pengingkaran setelah ma'rifah, ba'dal ma'rifah. Kemudian al-bara'ah, perlepasan diri. Al-bugh, kebencian. Al-adawah, musuhan. Ini dari makna-makna tagut. Apa makna-makna kufur? Jadi kalau dikatakan kufur bit tagut, kufur bit tagut, lihat ya, dari makna kufur saya sudah sebutkan tadi. Al-kufur bit tagut wa yu'min billah. Ya. Ini semakna dengan ayat. Wa may yakfur bit tagut wa yu'min billah. Lihat, kufur bit tagut, ada baknya di situ. Ya. Jadi baknya itu bermakna ilsaq, penyertaan. Penyertaan. Jadi kalau kufur dengan tagut, apa maknanya kufur tadi? Yang saya sebutkan. Jadi kalau kekufuran bersama tagut, itu harus disertai dengan makna-makna itu semua. Jadi kalau kita kufur bersama tagut, berarti kita harus mengingkari, ya, kita harus al-bara'ah pada tagut, harus ada adawah, harus ada al-bugh. Paham, nyambung? Iya, seperti itu. Seperti itu. Jadi apa hubungannya bak di situ? Bermakna apa? Penyertaan. Jadi ketika seorang kufur bit tagut, jadi kufur yang disertai dengan makna-makna situ, pengingkaran kepada tagut, juhud kepada tagut, al-bugh, al-adawah kepada tagut. Itu makna tagut. Apa makna kufur? Disertai dengan ba. Lihat. Kemudian kita sebutkan tadi tagut itu atau kufur itu lawannya iman. Ya, lawannya iman. Akan datang nanti. Seperti apa itu iman, walaupun sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi yang saya inginkan dikatakan diddul iman, dia lawan dari iman, ya. Sebagaimana iman itu dengan apa? Hah? Dengan lisan, apa lagi? Amalan, apa lagi? Hati, lihat. Begitu juga dengan kekufuran. Jadi kalau seorang kufur tercakup makna itu, kemudian disertai juga dengan apa? 3 hal itu. Kufur dengan lisannya, kufur dengan hatinya, kufur terhadap tagut dengan apa? Dengan amalannya. Jadi tidak harus terpenuhi juga. Sebagaimana iman kepada Allah itu harus dengan lisan. Akan datang nanti makna iman, ya, karena dia muta'alliq juga dengan disertai juga dengan ba. Sebagaimana iman
harus dengan lisan. Sebagaimana iman harus dengan amalan. Sebagaimana lisan harus iman harus dengan hati. Begitu juga kalau kita diperintah untuk kufur kepada tagut disertai dengan 3 hal itu bersama makna-maknanya. Iya. Harus ada. Iya. Oleh karena itu, kalau disebutkan dalam ayat bagaimana kekufuran itu harus terpenuhi. Iya, terpenuhi dari makna ini dan 3 dari kandungan kufur itu. Sebagaimana keimanan, kufur dengan lisan, kufur dengan apa lagi? Kufur dengan hati, keyakinan, dan kufur dengan amalan. Kufur dengan amalan. Jadi kalau lisan saja tidak cukup, ya, harus betul-betul diyakini pengingkaran yang berada dalam hati, kebatilan dari tagut ini diucapkan, kemudian harus ada amalan. Iya, berlepas diri. Berlepas diri. Bagaimana para sahabat dulu diperintah untuk Nabi SAW masuk ke dalam Mekah menghancurkan semua berhala-berhala. Itu dari amalan. Dari amalan. Ali radhiyallahu ta'ala anhu juga diperintah. Iya. Dan lainnya dari sahabat perintah untuk menghancurkan berhala-berhala. Sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Amalan. Amalan jawarih. Baik. Nanti insyaallah kita lanjutkan di Al-Iman Billah di pertemuan selanjutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.